Sejarah kejayaan Islam. Apa sih sejarah kejayaan Islam itu? Sejarah kejayaan Islam adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada maupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periodisasi, yaitu periode klasik, periode tengah, dan periode modern. Apa sih yang dimaksud dengan periode klasik, periode tengah, dan periode modern? Periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut: fase ekspansi dan integrasi. Masa klasik berlangsung dari masa Rasulullah hingga penyerbuan pasukan Mongol ke dunia Arab pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua yaitu fase disintegrasi. Periode pertengahan yaitu dibagi ke dalam 2 fase sebagai berikut: fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi dan munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam. Selanjutnya yaitu ada kemajuan umat Islam. Masa kejayaan Islam berlangsung pada periode klasik yang mulai sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa tersebut terdapat 2 kerajaan megah, yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah Umayyah terus melakukan ekspansi sehingga berhasil menembus wilayah Spanyol. Berakhirnya Daulah Umayyah menjadi Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Abdullah Al-Safar bin Ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas yang dikenal sebagai Al-Safar. Daulah Abbasiyah memprioritaskan pengembangan pengetahuan. Kemajuan umat Islam pada masa itu berulang faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Berikut beberapa faktor internal yang mendorong kemajuan umat Islam. Yang pertama, umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. Ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. Islam adalah rahmat seluruh alam. Islam adalah agama dakwah. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menghadapi kehidupan duniawi dan ukhawi. Kedua ada faktor eksternal. Berikut beberapa faktor eksternal yang mendorong kemajuan umat Islam. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam pengetahuan. Yang kedua, giatnya usaha penerjemahan kultur asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat bersedia dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Siapa saja sih tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad? Yang ke satu, ilmu filsafat merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ilmuwan filsafat yang terjadi pada masa ini adalah sebagai berikut: 1. Al-Kindi 809 sampai 810 Masehi. 2. Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi. Yang ketiga Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Yang keempat Al-Ghazali 1086 sampai 1101 Masehi. Yang kelima Ibnu Rus 1126 sampai 1198 Masehi. Yang kedua yaitu bidang kedokteran. Mulai berkembang pada masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada akhir masa Abbasiyah. Untuk dan ilmuwan kedokteran yang lahir pada masa ini sebagai berikut: 1. Jabir bin Hayyan wafat 778 Masehi. Tabib bin Qura 836 sampai 901 Masehi. Yang ketiga Ar-Razi atau Razes 809 sampai 800. Yang ketiga yaitu bidang matematika. Ilmuwan dalam bidang matematika yang lahir pada masa ini sebagai berikut: 1. Umar Al-Faruqan, seorang insinyur yang menjadi arsitek pembangunan kota Baghdad. Yang kedua Al-Khawarizmi yang mengarang kitab Al-Bidra, Al-Jabar dan penemu akal. Yang keempat yaitu
Hindu, hadis dalam Islam. Terdapat yang sering diambil kitab tersebut sebagai berikut: 1. Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. Yang kedua Imam Muslim wafat 231 Hijriah. Yang ketiga Ibnu Majah wafat 273 Hijriah. Yang keempat Abu Daud wafat 275 Hijriah. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam muncullah tokoh-tokoh ilmuwan dan cendekiawan yang mendorong perkembangan Islam. Berikut beberapa tokoh ilmuwan dan cendekiawan pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd 520 sampai 595 Hijriah. Ibnu Rushd merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Ibnu Rushd memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad bin Tauhid di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi, dikenal dengan sebutan Averroes. Yang kedua ada Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Al-Ghazali lahir di kota Ghazalah, sebuah kota kecil di dekat Tus, Khurasan. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Yang ketiga ada Al-Kindi 805 sampai 873 Masehi. Al-Kindi adalah filsuf pertama Islam adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu filsafat. Yang keempat ada Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Malkumnya Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Yusuf Al-Farabi. Yang kelima ada Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna adalah seorang filsuf dan juga